Halo Kombawa, kembali lagi sama aku. Jadi kan aku tiap hari itu sering sharing-sharing di Instagram belajar wibu tentang bahasa atau budaya Jepang. Dan yang kita tahu, Jepang itu adalah salah satu negara modern yang paling maju di Indonesia. Di dunia. Tapi tahu nggak kalau sebenarnya di balik itu Jepang itu juga punya banyak tradisi yang unik dan menarik buat kita bahas. Seperti tradisi membuang orang tua ke hutan yang akan kita bahas kali ini. Dan selamat menikmati. Ubasute. Bisa kamu cek di kamus ini kanjinya. Ubasute yang juga dikenal dengan Obasute. Kalau kamu tahu di anime biasanya kan anak kecil kalau manggil nenek-nenek itu Obacang. Jadi Obasute itu artinya meninggalkan wanita tua. Ada juga istilah lain yaitu Oyasute yang diartikan sebagai meninggalkan orang tua. Jadi Obasute ini adalah tradisi membuang orang tua di gunung atau di tempat terpencil lainnya untuk mati. Katanya di masa lalu Ubasute ini sering dilakukan di hutan, tepatnya di kaki Gunung Fuji di hutan Aokigahara, yang juga dikenal sebagai tempat untuk masyarakat Jepang menyudahi hidup. Pada masa itu penduduk Jepang mengenal istilah Ubasuteyama, yang berarti membuang orang tua ke gunung. Ubasute artinya membuang orang tua, Yama artinya gunung. Dilansir dari Ancient Origins, tradisi Ubasute berasal dari kisah di India yang datang melalui Cina pada abad ke-6. Kisah ini bercerita tentang seorang raja yang membenci orang tua. Saking bencinya, ia sampai membuat peraturan untuk membuang orang tua yang berusia lebih dari 70 tahun ke pengasingan. Orang yang tidak mau mengikuti peraturan raja akan dihukum berat. Oleh karena itu, semua orang mau tidak mau mengikuti peraturan raja itu. Meskipun begitu, ada salah satu menteri yang sangat menyintai ibunya. Sehingga saat sang ibu genap berusia 70 tahun, ia menggali ruang rahasia di rumahnya dan kemudian menyembunyikan sang ibu. Lalu pada suatu hari, penguasa kerajaan tetangga mengirimkan teka-teki berupa 2 ekor kuda identik pada raja. Raja diberikan kesempatan 1 kali untuk menebak mana yang induk kuda dan mana yang anaknya. Apabila raja gagal menjawab, maka kerajaan akan diserang. Raja yang merasa daerah kekuasaannya terancam meminta nasihat dari pendeta dan para menteri. Mendengar permintaan raja, kemudian salah seorang menteri memohon izin untuk mencari tahu arti dari teka-teki tersebut kepada seseorang yang dia kenal. Ia kemudian mencari tahu jawabannya dari sang ibu. Ibu tua yang renta itu kemudian menjawab bahwa induk kuda pasti adalah kuda yang akan mundur dan membiarkan kuda lainnya makan duluan apabila mereka diberi makan. Setelah itu menteri menceritakan cara itu dan akhirnya sang raja mampu menjawab dengan benar. Sang raja yang terkesan meminta menterinya untuk bercerita dari mana ia mendapatkan jawaban dari teka-teki sulit ini. Menteri raja itu mengakui perbuatannya mengingkari peraturan raja sebelumnya, karena ia menyembunyikan ibunya. Mendengar hal itu, raja tidak marah. Raja malah mencabut peraturan dan mulai menghormati setiap orang tua yang ada. Selain itu ada juga mitos lainnya yang bercerita tentang musim kemarau atau musim kelaparan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Hal itu disebabkan karena letusan gunung berapi pada tahun 1783 yang memicu kelaparan hingga pada era Temmei datang serbuan serangga pemakan tanaman yang membuat warga gagal panen. Karena kondisi bahan pangan yang terbatas, mau tidak mau penduduk Jepang melakukan ubasute untuk mengurangi biaya dan perut yang perlu diberi makan. Ubasute kabarnya selalu dilakukan karena keadaan yang sulit dan memaksa. Biasanya dilakukan oleh anak laki-laki dengan cara menggendong ibu mereka di atas punggung. Lalu para pria ini membawa orang tua mereka ke gunung atau hutan lebat dan meninggalkannya sendirian. Karena tidak diberi bekal makanan, sang ibu kemudian akan meninggal karena kelaparan, dehidrasi, hipotermia, serangan binatang buas, atau kombinasi dari hal tersebut. Tidak semua orang tua yang dibuang itu mengalami kepikunan. Terkadang orang tua yang ditinggalkan itu masih memiliki kemampuan mengingat yang baik dan mungkin masih bisa turun gunung untuk kembali ke rumah. Tapi dia lebih memilih untuk tidak melakukannya sebagai bentuk pengorbanan dan supaya tidak menjadi beban bagi anak dan keluarganya. Karena tidak cukup bukti sejarah terkait tradisi Ubasute ini membuat cerita Ubasute dianggap hanyalah cerita rakyat atau dongeng belaka. Walaupun begitu, tradisi Ubasute yang diceritakan dalam budaya Jepang ini malah menjadi inspirasi bagi beberapa orang untuk melakukan Ubasute di dunia nyata. Dilansir dari South China Morning Post pada tahun 2018, seorang wanita ditangkap polisi karena membuang ayahnya yang telah renta berumur 76 tahun dan menderita Alzheimer. Dia membuangnya di halte layanan jalan raya. Wanita yang bernama Ritsuko Tanaka yang berumur 46 tahun ini mengakui perbuatannya karena mengaku tidak mampu mengurus sang ayah. Pada tahun 2015, seorang pria bernama Katsuo Kurokawa membawa kakaknya yang cacat ke lereng gunung di prefektur Chiba setelah gempa bumi menghancurkan rumahnya pada Maret 2011. Sachiko kemudian diperkirakan tewas di sungai Obitsu tak lama setelah ditinggal sang adik. Di masa sekarang ini mungkin diakibatkan dari kemiskinan atau mungkin kemalasan, semakin banyak juga orang yang membawa kerabat lanjut usia ke rumah sakit atau lembaga amal sehingga mereka dapat diadopsi. Karena jumlah lansia di Jepang terus meningkat, sementara tingkat kesuburannya menurun,
bersamaan dengan perlambatan ekonomi, ada kemungkinan bahwa praktik ini akan menjadi lebih umum di masa depan. Kasus-kasus barusan menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat. Beberapa menolak mengerti alasan para pelaku dan menganggap mereka sebagai manusia yang tidak tahu diri atau tidak tahu berterima kasih, karena mereka dianggap tidak mau berusaha melakukan yang terbaik ataupun berkorban demi orang tua atau saudaranya, seperti orang tua yang telah melakukan apapun untuknya ketika mereka masih kecil. Namun ada juga yang berpendapat bahwa alasan mereka tidak bisa serta-merta disalahkan. Daripada melakukan pembunuhan untuk mengakhiri nyawa ibu, ayah, atau saudaranya karena keterbatasan kemampuan ekonomi dan ketidakmampuan mengurus, meninggalkan mereka bisa jadi jalan terbaik yang bisa ditempuh. Oleh karena itu, hingga saat ini praktek obasute masih menjadi hal yang kontroversial. Dan ternyata obasute ini bukan satu-satunya. Pada masa Romawi kuno ada sebuah upacara pembunuhan yang melemparkan pria berusia lebih dari 60 tahun ke sungai Tiber. Tiber. Itulah. Lalu di India juga ada praktek suntik mati secara sukarela yang dilakukan secara ilegal yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih muda untuk membunuh anggota keluarga yang telah lanjut usia sebagai wujud belas kasihan. Hal itu bertujuan untuk meringankan penderitaan orang tua yang sakit atau cacat akibat menderita terlalu lama. Sedangkan masyarakat Eskimo dan Inuit punya kebiasaan untuk berjalan jauh di tengah hamparan es untuk meninggalkan anggota keluarga yang telah renta. Tradisi ubasute pernah dirilis menjadi ide sebuah film berjudul The Ballad of Narayama yang dirilis pada tahun 1983. Film tersebut menceritakan tentang seorang ibu yang tinggal bersama anaknya di sebuah desa dekat pegunungan pada abad 19. Desa tersebut mengalami masa yang sangat sulit. Semua orang berusia 70 tahun diharuskan untuk mengasingkan diri ke puncak gunung untuk menghabiskan akhir hidupnya. Meskipun cerita Ubasute ini tentang membuang orang tua, tapi sebenarnya cerita Ubasute ini dimaksudkan untuk menginspirasi anak agar menyayangi dan tidak meninggalkan orang tua yang sudah lanjut usia. Katanya cerita Ubasute ini juga mempengaruhi adanya hutan bunuh diri yang ikonik di Jepang, yang tempatnya juga di hutan Aokigahara, yang juga dikenal sebagai salah satu tempat terangker di dunia. Itulah cerita tentang Ubasute, salah satu cerita suram dari Jepang yang cukup populer tapi nggak banyak orang yang tahu. Kalau kamu suka sama cerita ini, silahkan share dan subscribe. Makasih sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow Belajar Wibu dan Instagram Rizky Yang Putra Mulia. Sampai jumpa di cerita-cerita lainnya karena masih banyak cerita dari Jepang yang menarik untuk kita bahas, dan ya nih.